Assalamualaikum semuanya. Hai, anak ibu yang cantik dan ganteng-ganteng. Perkenalkan, nama ibu Rizky Ariska. Kalian bisa memanggil ibu dengan sebutan Bu Kiki. Alamat ibu di Jalan Janti Barat, Sukun, Malang. Semoga kalian senang berkenalan dengan ibu. Ibu akan mengajari pelajaran seni budaya yang akan menerapkan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Semoga kalian suka. Pelajaran selanjutnya tentang seni budaya. Selama satu semester ini kita akan membahas tentang yang pertama memahami konsep dasar budaya, yang kedua tentang memahami konsep seni, ketiga tentang memahami konsep keindahan, keempat tentang memahami budaya Nusantara, kelima tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Sebelum kita masuk tentang bab 1, kita harus mengetahui kompetensi dasarnya dulu. Yang pertama 3.1 memahami konsep budaya, 4.1 mempresentasikan konsep budaya. Tujuan dari kompetensi dasar ini adalah peserta didik mampu menjelaskan pengertian budaya, peserta didik mampu membedakan pengertian budaya, peserta didik mampu menjelaskan unsur-unsur budaya. Dalam memahami konsep budaya itu ada beberapa butir. Yang pertama tentang definisi budaya, kedua tentang unsur-unsur budaya, ketiga tentang ekspresi seni dalam budaya, keempat fungsi budaya. Selanjutnya tentang definisi budaya. Ada yang tahu pengertian budaya itu apa? Oke, secara umum pengertian budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Secara bahasa, kata budaya berasal dari kata bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak budi, yang berarti segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal manusia. Berikut ini pengertian budaya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Koenjaraningrat, pengertian budaya adalah semua sistem, ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar. Yang kedua, menurut Selo Soemarjan dan Sulaiman Soemardi, pengertian budaya adalah segala hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat yang meliputi produk teknologi dan kebendahan lainnya, seperti jiwa manusia yang selaras dengan norma dan nilai sosial, sedangkan cipta meliputi kemampuan kognitif dan mental untuk mengamalkan apa yang diketahuinya. Selanjutnya kita masuk di poin B, yaitu tentang unsur-unsur budaya. Di sini dalam unsur-unsur budaya itu ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama tentang bahasa, kedua tentang sistem pengetahuan, ketiga tentang sistem kekerabatan dan organisasi sosial, keempat tentang sistem peralatan hidup dan teknologi, kelima tentang sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, yang keenam tentang sistem religi. Kita akan bahas satu per satu. Oke, tentang bahasa. Bahasa sebagai alat untuk komunikasi yang sangat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bahasa, manusia dapat menyatukan berbagai ide dan gagasan. Bahasa merupakan hasil budaya suatu masyarakat yang sangat kompleks dan aktif. Yang kedua tentang sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi rasa ingin tahu manusia terhadap suatu hal. Dengan adanya ilmu pengetahuan, kehidupan manusia bisa terbantu dan lebih maju dari waktu ke waktu. Untuk yang ketiga tentang sistem kekerabatan dan organisasi sosial, yaitu tentang usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Untuk selanjutnya tentang sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda yang lainnya.
Untuk sistem ekonomi dan mata pencarian hidup, untuk perekonomian orang dulu atau masyarakat tradisional, yaitu dengan cara apa? Berburu, berternak, bercocok tanam, menangkap ikan, dan untuk memenuhi kebutuhan barang yang tidak dipunya menggunakan sistem barter, tukar menukar barang. Sedangkan untuk perekonomian sekarang, itu kebanyakan manusia tidak mengandalkan mata pencaharian dari pertanian aja, tetapi mereka lebih ke dunia industri untuk mengandalkan pendidikan dan keterampilannya sebagai mata pencarian pekerjaan. Kalau zaman sekarang dalam transaksi menggunakan berbagai sistem pembayaran, jadi tidak menggunakan tukar menukar barang seperti itu. Untuk sistem religi di sini yaitu sistem yang terbentuk dari religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika sebuah kebudayaan belum mengenal dunia luar. Untuk kesenian dapat diartikan sebagai hasrat manusia terhadap keindahan atau estetika.